Ketika Salim dan Jaki sedang berbincang tentang pentingnya menanam semangat dalam hidup, di teras rumah Salim datang seorang pria tak dikenal dengan muka yang kusut semeraut. "Maaf bapak-bapak, bisakah kalian tunjukkan di mana kediaman Ustadz Ali?" ujar pria itu bertanya. Salim dan Jaki menjawab serentak, "Bisa, ayo silakan," sambil mempersilahkan pria itu untuk mengikuti mereka berdua. Di tengah perjalanan, Salim memberanikan diri bertanya pada pria itu, "Memangnya ada keperluan apa pada Ustadz Ali, Pak?" "Saya sudah bosan hidup, sudah jenuh dengan kehidupan saya. Rumah tangga saya berantakan, usaha bangkrut, dan apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati," jawab pria itu. Kontan saja Salim dan Jaki terkejut dengan jawaban itu. Mereka kagetnya tidak kepalang, sampai-sampai rambut keribu Jaki berdiri semua. Sesampainya di rumah Ustadz Ali, Salim mempersilahkan pria itu masuk ke dalam rumah Ustadz. Setelah mereka mengucapkan salam dan dipersilakan masuk oleh Ustadz Ali, Salim dan Jaki pun penasaran dengan persoalan yang menimpa pria itu. Mereka berdua pun tidak segera pulang. Mereka menguping pembicaraan pria itu dengan Ustadz Ali dari balik jendela di luar. Di dalam rumah, pria itu langsung menangis sesenggukan. Ia berkata, "Ustadz, saya sudah bosan hidup, ingin mati saja daripada harus menanggung derita hidup yang tak berujung ini." Seraya tersenyum, Ustadz Ali berkata padanya, "Oh, kamu sakit deh." "Tidak Ustadz, saya tidak sakit, saya sehat. Hanya jenuh dengan kehidupan itu sebabnya saya ingin mati." Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, Ustadz Ali meneruskan, "Kamu sakit dan penyakitmu itu disebut alergi hidup, Dek. Kamu ingin sembuh?" lanjutnya. "Tidak, saya tidak ingin sembuh. Saya sudah jenuh. Saya tidak ingin hidup." Pria itu menolak tawaran Ustadz Ali. "Jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?" jawab Ustadz Ali. "Ya Ustadz," jawab pria itu. "Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini. Setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam 6, dan jam 8 malam kau akan mati dengan tenang," pinta Ustadz Ali. Pria itu pun pulang ke rumah. Ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh Ustadz Ali. Malam itu ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran masakan Jepang. Pria itu berpikir bahwa malam terakhir harus meninggalkan kenangan manis. Sambil makan ia bersenda gurau. Suasananya santai banget. Sebelum tidur ia mencium istrinya dan membisiki di kupingnya, "Sayang, aku mencintaimu." Ketika esoknya bangun tidur, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya dan ia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Saat pulang ke rumah, setengah jam kemudian ia menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi, satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya.
Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Istrinya pun merasa aneh sekali. Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini mungkin aku salah, maafkan aku mas. Di kantor ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang, tetapinya pun bingung. Hari ini bos kita kok aneh ya? Ia ingin meninggalkan kenangan manis, sehingga segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia menjadi ramah dan lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidupnya menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Tiba-tiba sungai kehidupannya mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat indah. Ia pun membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum sore sebelumnya? Ia pun buru-buru mendatangi sang ustadz yang telah memberi racun kepadanya. Sesampainya di rumah ustadz tersebut, pria itu langsung mengatakan bahwa ia akan membatalkan kematiannya. Ustadz berkata, buang saja botol itu, isinya air biasa kok. Kau sudah sembuh apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa mau dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, dan kesombonganmu. Jadilah lembut selembut air dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, tidak akan bosan, kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan, itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Allah bersama kita. Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengatakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai Allah, berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Dengan begitu, maka kita dilarang untuk berputus asa, karena kehidupan harus kita nikmati, harus kita jalani, harus kita lalui demi sebuah amal kebaikan yang bermanfaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.